Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Yoga Pratama, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri berhasil membongkar sindikat peredaran narkoba terorganisir di kawasan Gang Langgar, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi membuka kejuaraan judo Kapolri Cup tahun 2026. Pedulian Polres Karanganyar terhadap kebutuhan masyarakat kembali ditunjukkan melalui pembangunan jembatan merah putih presisi di Desa Toh Kuning, Kecamatan Karangpandan. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri berhasil membongkar sindikat peredaran narkoba terorganisir di kawasan Gang Langgar, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kampung narkoba ini diketahui memiliki sistem pengawasan berlapis hingga menggunakan handy talkie untuk pemantauan pergerakan aparat. Berikut informasinya untuk Anda. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri menggerebek kawasan Gang Langgar Blok F Kota Samarinda yang selama ini dikenal sebagai kampung narkoba. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan 11 tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika terorganisir, serta 2 orang pengguna dan sejumlah barang bukti narkotika. Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Brigjen Polisi Eko Hadi Santoso menjelaskan, jaringan ini memiliki sistem keamanan khusus agar aktivitas peredaran narkoba tidak terdeteksi aparat. Sebelum memasuki lokasi transaksi, terdapat 21 pengawas yang memegang handy talkie dan bertugas memantau serta memberikan informasi terhadap setiap orang yang masuk ke kawasan tersebut. Para pengawas disebar di sepanjang jalan menuju Blok F dan akan memberikan kode khusus bagi pembeli narkoba yang datang ke lokasi. Informasi tersebut kemudian diteruskan melalui handy talkie kepada pelaku lain di dalam kawasan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sindikat ini telah menjalankan bisnis narkoba selama kurang lebih 4 tahun, dengan omset penjualan diperkirakan mencapai 150 hingga 200 juta rupiah per hari. Hingga saat ini, Barreskrim Polri masih terus melakukan pengembangan terhadap jaringan peredaran narkoba di kawasan Gang Langgar, termasuk menelusuri kemungkinan adanya aktor lain yang terlibat dalam bisnis haram tersebut. Dari Samarinda, Tim Liputan Polri TV. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf memimpin langsung kegiatan press release pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat. Sasaran kendaraan bermotor yang mengakibatkan gugurnya seorang personel Polri, Bribka Numerta Arya Supena saat menjalankan tugas. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf memimpin langsung kegiatan press release pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat. Sasaran kendaraan bermotor yang mengakibatkan gugurnya seorang personil Polri, Bribka Numerta Arya Supena saat menjalankan tugas. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Sabtu 9 Mei 2026 sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Jalan Zapagar Alam, Kelurahan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Bribka Numerta Arya Supena yang merupakan anggota Dit Intel Kampolda Lampung memergoki aksi pencurian sepeda motor milik korban NM di depan toko Yusi Akmal. Saat hendak melakukan penangkapan, tersangka B alias R melakukan perlawanan sengit dan berusaha merebut senjata api milik korban. Dalam pergumulan tersebut, tersangka berhasil menguasai senjata korban lalu menembak korban yang mengakibatkan Bribka Numerta Arya Supena gugur di tempat kejadian perkara. Saat tim berhasil mengidentifikasi lokasi pelaku dan menangkap pelaku, diketahui tersangka melakukan perlawanan ke pihak kepolisian. Setelah itu tim gabungan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Namun pada saat akan dilakukan penangkapan, tersangka melakukan perlawanan secara aktif
yang membahayakan tim gabungan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver kepada petugas. Tim melakukan tindakan tegas dan terukur sehingga pelaku tewas di tempat dengan barang bukti 1 butir senjata api jenis revolver dan 1 bilah pisau yang berada di pinggang tersangka. Kemudian tim pun melakukan evakuasi terhadap tersangka dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 458, pasal 479 atau pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ancaman hukuman maksimal bagi para pelaku adalah penjara seumur hidup. Dari Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.